Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Serina Safitri dengan NIM 432190101228 dari program studi S1 Akuntansi Universitas Mercu Buana. Izinkan saya untuk mempresentasikan tugas besar 1 Statistik Bisnis dan Praktikum mengenai tabulasi data primer dan uji kualitas data dengan deskriptif statistik dan frekuensi statistik dengan alat bantu aplikasi SPSS. Baik, pada data primer yang saya telah melakukan pengumpulan data dengan metode kuesioner. Di sini adalah kuesioner yang telah saya buat mengenai pengaruh kualitas pelayanan jasa kurir, kepuasan pelanggan, dan loyalitas pelanggan terhadap aplikasi GrabFood. Kuesioner ini telah saya share ke berbagai sosial media dan juga ke rekan-rekan saya sehingga mendapatkan responden. Setelah sudah mendapatkan responden, kita ingin melihat jawaban dari kuesioner kita akan mengklik spreadsheet. Hingga keluar spreadsheet seperti ini. Di sini adalah jawaban dari kuesioner saya. Seperti itu. Selanjutnya dari spreadsheet ini akan saya pindahkan ke Excel untuk dijadikan tabulasi data agar lebih rapi, atau bisa dibilang ini hasil rekapannya seperti itu. Untuk di kolom pertama di sini adalah judul yang saya angkat, yaitu pengaruh kualitas pelayanan jasa kurir, kepuasan pelanggan, dan loyalitas pelanggan terhadap aplikasi GrabFood. Di kolom A, di sini adalah nama-nama dari responden. Di kolom B ini adalah jumlah dari responden yang telah saya dapat, yaitu ada 30 buah data. Selanjutnya, untuk di pertanyaan X1 pada kualitas pelayanan jasa kurir terdapat 4 pertanyaan. Lalu di X2 kepuasan pelanggan terdapat 3 pertanyaan. Lalu untuk pertanyaan X3 atau loyalitas pelanggan terdapat 3 pertanyaan, dan untuk di variabel Y di sini terdapat 3 pertanyaan juga. Selanjutnya, jika sudah saya rekap dan sudah diberikan data numerik seperti ini kita akan tulis sama dengan sum. Lalu ini kita drag dari X1 sampai dengan X4, lalu kita klik enter. Lalu muncullah data-data seperti ini. Begitu pula sampai ke total Y. Setelah sudah seperti ini, kita langsung saja masuk ke SPSS-nya. Di SPSS ini kita akan mengetik pada variabel view di name X1.1, X1.2, X1.3, X1.4. Lalu kita tulis total X1, lalu kita tulis X2.1, X2.2, X2.3, lalu kita tulis total X2. Selanjutnya X3.1, X3.2, X3.3, lalu total X3. Selanjutnya untuk variabel Y, di sini kita tulis Y1, Y2, Y3, dan kita tulis lagi total Y. Selanjutnya di sini type pada variabel ini kita ganti menjadi numerik semua, sudah. Lalu di sini untuk desimal kita akan menggantinya dengan 0. Seperti itu. Ya, setelah sudah, pada label di bagian total ini akan kita masukkan sesuai dengan labelnya. Misalkan X1 saya ini adalah kualitas pelayanan jasa kurir. Lalu untuk di total X2 kita tulis kepuasan pelanggan. Lalu untuk total X3 kita tuliskan yaitu loyalitas pelanggan. Selanjutnya untuk total Y, labelnya adalah aplikasi GrabFood. Ya, setelah sudah seperti ini, kita akan cek kembali apakah benar kualitas pelayanan jasa kurir, kepuasan pelanggan, loyalitas pelanggan, dan aplikasi GrabFood. Ya, sudah benar. Lalu untuk di value, ini kita sesuai, yaitu untuk value 1, labelnya adalah sangat tidak setuju atau STS. Value nomor 2, di sini labelnya adalah TS atau tidak setuju. Value ketiga yaitu N atau netral. Lalu value keempat di sini adalah setuju atau S. Dan di sini untuk value kelima adalah SS atau sangat setuju. Mari kita add, lalu kita pencet OK.
Setelah itu, ini akan kita copy kecuali pada bagian total. Untuk bagian total tidak saya copy terlebih dahulu. Ya, setelah sudah seperti ini, pada bagian measure ini kita akan mengganti dengan nominal, kecuali pada total. Pada total kita akan menggantinya dengan scale. Ya, mari kita ganti terlebih dahulu. Lalu kita cross check kembali. Untuk di total sudah kita pastikan dia pakainya scale. Ya, sudah benar. Setelah itu kita pindah ke data view. Di data view ini kita akan memasukkan hasil dari Excel yang tadi tabulasinya. Kita copy saja seperti ini. Oke, setelah kita copy, kita pindahkan lagi ke data view pada SPSS. Kita klik, lalu kita paste atau Ctrl V. Setelah sudah seperti ini, sudah masuk, kita akan mulai untuk menganalisis statistiknya. Yaitu pertama kita akan klik Analyze, lalu Descriptive Statistik, lalu Frekuensi. Lalu pada X1.1 sampai dengan kualitas pelayanan, ini kita masukkan. Lalu kita klik statistik. Lalu pada central tendency kita akan memilih mean, median. Lalu pada dispersion kita akan memilih standar deviasi, range, minimum, dan maksimum. Lalu kita klik continue. Kita pastikan lagi sekali lagi. Iya, sudah benar. Lalu kita akan klik OK. Kita tunggu outputnya sampai muncul. Ya, setelah sudah kita melakukannya kembali, analyze, descriptive statistik, lalu frekuensi, lalu kita reset juga, kita reset dulu, lalu kita ganti lagi pada variabel X2, lalu kita klik lagi statistik, kita klik lagi pada center tendensi, ada mean, median, minimum, maksimum, standar deviasi, lalu range, continue, terus kita klik OK lagi, lalu selanjutnya ke frekuensi lagi, kita reset lagi, kita masukkan X3. Pada X3 ini kita masukkan lagi central tendensinya, ada mean, median, minimum, maksimum, standar deviasi, range, lalu continue, lalu OK. Selanjutnya lagi kita akan ke Y. Untuk Y nya juga sama seperti itu. Kita akan masukkan seperti ini, statistik, central tendensinya ada mean, median, dispersionnya ada minimum, maksimum, standar deviasi, dan range. Kita continue, lalu kita klik OK. Setelah sudah seperti ini, kita klik lagi analyze, lalu descriptive statistik, lalu ke descriptive. Di descriptive ini kita akan sama, yaitu dari X1.1 sampai dengan kualitas pelayanan seperti ini. Ini langsung saja kita klik OK. Kita tunggu hingga outputnya selesai. Sudah, lalu kita klik analyze, descriptive statistik, kita ke descriptive lagi, kita masukkan lagi X2 nya, lalu kita klik OK. Selanjutnya kita analyze lagi, descriptive statistik, kita ke descriptive untuk yang variabel X3, kita langsung klik OK lagi, muncul outputnya, kita masukkan lagi analyze, descriptive statistik, deskriptif. Lalu untuk yang variabel Y nya, jangan lupa kita langsung klik OK saja pada deskriptif seperti ini. Lalu untuk membuat diagramnya, kita akan membuat analyze, deskriptif statistik, lalu frekuensi. Lalu di sini kita akan mengambil variabelnya saja. Ini setelah sudah mengambil variabelnya saja, kita akan klik di sini. Untuk statistiknya kita tidak ada yang di checklist, lalu kita cancel saja. Di sini ada chart. Di chartnya kita akan memakai chart type-nya itu histogram. Lalu kita klik show normal curve on histogram. Lalu kita klik continue. Setelah itu kita akan klik OK. Bismillahirrahmanirrahim ya. Setelah seperti itu, kita akan tunggu saja
dia akan keluar, yaitu adalah histogramnya seperti ini. Ya. Baik, saya akan menjelaskan tentang keterangan dari outputnya itu dulu. Untuk di frekuensi ini, N menunjukkan jumlah data yang diproses, yaitu ada 30 buah data. Di sini untuk missingnya 0. Lalu mean ini adalah menunjukkan rata-rata dari variabel. Lalu ada median. Median ini adalah menunjukkan titik tengah data, yaitu jika data diurutkan dan dibagi menjadi 2 sama besar. Lalu di sini ada standar deviasi. Standar deviasi ini menunjukkan dispersi rata-rata dari sampel. Lalu ada range. Range ini adalah pengukuran yang paling sederhana untuk dispersi penyebaran data. Lalu ada minimum. Minimum ini adalah menunjukkan data terkecil, dan maksimum adalah menunjukkan data terbesar. Seperti ini, ada frekuensi table juga sama seperti ini. Lalu pada frekuensi table di sini sama ada keterangan, yaitu valid person. Valid person ini dapat dilihat bahwa data yang dimasukkan adalah valid dengan total kumulatif persennya 100. Seperti itu. Selanjutnya deskriptif sama, di sini N menunjukkan jumlah data yang diproses, ada 30 buah data. Terus di sini minimum ini adalah menunjukkan data terkecil, maksimum ini menunjukkan data terbesar, lalu ada mean menunjukkan rata-rata variabel, ada standar deviasi yaitu menunjukkan dispersi rata-rata dari sampel. Selanjutnya di sini ada histogram atau diagram seperti ini. Pada histogram ini, di sini adalah penyajian distribusi frekuensi menggunakan gambar yang berbentuk diagram batang tegak. Nah, histogram ini merupakan salah satu grafik yang cocok untuk data numerik seperti itu. Selanjutnya, jika sudah seperti ini, outputnya dapat kita simpan, yaitu dengan cara kita klik save. Lalu kita akan menulis di sini adalah output data primer. Kita klik Rizky Serina Safitri. Lalu di sini kita tulis name. Lalu kita klik Stabis TB1. Lalu kita save saja. Bismillah. Sudah tersave. Kita lanjut untuk men-save tabulasi pada SPSS. Kita klik save this document. Lalu kita pindahkan ke dokumen saja. Lalu kita save dengan file name-nya itu adalah tabulasi data primer Rizky Serina Safitri 432190101128. Kita klik lagi Stabis dan TB1. Lalu kita save saja. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, file berhasil tersimpan. Kita klik yes. Oke, no saja. Ini sudah tersave. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Semuanya datang yang baik, semuanya datang dari Allah, dan keburukan datang dari pribadi saya sendiri. Baik, segitu saja video kali ini. Semoga bermanfaat dan juga menambah wawasan bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.